hati. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum taklim dimulai, marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat pada pengurus DKM Masjid Hadihat, yang terhormat guru kita bersama Ustaz Subhan Yasari, alhamdulillah beliau di tengah-tengah kita. Kita doakan kepada beliau, berikan kesehatan, berikan rezeki yang melimpah pada beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada Ustaz Subhan Yasari, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para pini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin, hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Jihad, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tafsir Ibnu Katsir. Kali ini surah Al-Baqarah ayat 177. Betul Bu ya? Nah, itu betul ya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين
صدقوا وأولئك هم المتقون ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat. Saya belum ngomong tafsir, tapi kalau kita tadabburi, tidak benar kalau ada orang mengatakan ukuran baik itu orang-orang barat. Oh enggak, ukuran baik itu orang-orang timur. Enggak. Baik buruk bukan soal timur atau barat. Tapi kita lihat nanti. Ini kalau kita tadabburi, tapi saya belum ngomong tafsir, ngomong tadabbur ini. Karena ada sebagian orang itu yang mengacu kepada barat untuk disebut maju, keren. Nah, sementara seolah-olah kalau timur itu terbelakang. Tapi ada orang yang mengacu pada timur, justru yang barat itu yang jelek, ada yang begitu. Yang betul baik buruk acuannya bukan timur dan barat. Itu kalau kita tadabburi. Tapi tentu tafsirnya nanti lebih menukik, bukan lebih kepada yang dikembangkan tadi. Itu tadabbur tadi itu. Perenungan saja. Tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah. Disebut baik itu pertama kalau beriman. Mau orang timur, mau orang barat, mau ke timur, mau ke barat, asal beriman dalam pandangan Allah, itu adalah orang yang baik. Ini kita tadabburi dulu ya. Saya ulang, mau orang timur, mau orang barat, mau kita berkiblat ke timur atau berkiblat ke barat, pokoknya asal dia beriman, satu poin kebaikan sudah ada pada orang itu. Karena seburuk-buruknya makhluk itu adalah orang yang tidak beriman. Makanya bersyukurlah kepada Allah kalau kita ini dianugerahi oleh Allah iman. Alhamdulillah, masya Allah, la quwata illa billah. Dan beriman dan tidak berimannya orang itu betul-betul hak mutlaknya Allah. Sebagaimana mudah bagi Allah memberikan hidayah pada siapapun yang Allah kehendaki, Allah juga berkuasa mencabut hidayah itu dari siapapun yang Allah kehendaki. Maka yang sudah Allah anugerahkan kita syukuri dulu. Alhamdulillah, nikmat iman Islam ini alhamdulillah. Masya Allah, la quwata illa billah. Terus jangan mengabaikan pertolongan Allah. Terus minta kepada Allah agar iman Islam ini ada dalam hati kita terus sehingga kita menghadap kepada Allah. Maka jangan meremehkan doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Jangan remehkan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini penting karena kita ini sejatinya untuk tetapnya iman Islam kita ini kita butuh pertolongan Allah. Kita jangan sombong dengan mengatakan saya ketua DKM, saya pengurus masjid, saya ustadz, saya kiai, tidak akan hilang iman Islam saya. Jangan sombong. Dulu di Bani Israel ada ulama Bani Israel namanya Barsisa, mati dalam keadaan kafir. Naudzubillah min syarri dzalik. Dulu zaman Nabi Musa alaihissalam ada tokoh wali besar namanya Bal'am bin Ba'urah, yang kalau berdoa sebelum tangannya turun sudah dikabulkan doanya. Itu mati juga dalam keadaan kafir. Naudzubillah min syarri dzalik. Dan kita jangan sombong kepada siapapun, karena begitu dia dapat hidayah langsung dia mulia. Sebagaimana tukang sihirnya Fir'aun. Tukang sihirnya Fir'aun itu tadinya kafir, begitu dapat hidayah Allah muliakan. Makanya saya ulang sekali lagi, kita ini jangan sombong. Iman
syarat utama untuk disebut baik oleh Allah harus ada iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Allah dan hari akhir. Beriman kepada Allah, yang kedua hari akhir. Rukun iman sebenarnya ini maksud rukun iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Artinya apa? Orang itu akan disebut baik kalau dia punya keyakinan akan adanya kehidupan setelah kematian. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa puncak dari kehidupan adalah kematian, setelah itu nggak ada lagi, ya sudah, berarti dia menurut ayat ini tidak baik berarti. Karena ada orang-orang tertentu itu yang kemaruk dengan sains, terus kemudian dia menganggap puncak dari kehidupan manusia atau makhluk hidup di bumi ini adalah kematian. Setelah itu tidak ada lagi. Dalam keyakinan mereka akhirat itu nggak ada kehidupan. Akhirat itu nggak ada kalau menurut mereka. Ini berbeda dengan orang yang beriman. Orang beriman meyakini adanya kehidupan setelah apa? Kematian. Bahkan itulah kehidupan yang sesungguhnya. Dulu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu pernah ditanya, apa alasan kamu kau beriman kepada hari akhir? Kau beriman pada kehidupan setelah kematian? Apa alasan kamu? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya paling tidak dengan saya meyakini adanya kehidupan setelah kematian itu lebih baik bagi saya daripada saya tidak percaya, daripada kamu yang nggak percaya. Kok bisa gitu? Kata orang itu. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, karena saya percaya pada kehidupan setelah kematian, maka saya persiapan menghadapi kehidupan setelah kematian. Bahwa nanti saya mati ternyata kehidupan setelah kematian tidak ada, ya nggak ada masalah. Dan kalau ada, saya sudah siap karena saya sudah persiapan, kata beliau gitu. Lah kalau kamu, kata Sayyidina Ali, kamu tidak percaya pada kehidupan setelah kematian, sehingga kamu karena nggak percaya, kamu pasti nggak akan persiapan menghadapi kehidupan setelah kematian, kata Sayyidina Ali. Oke, nanti kamu mati, ternyata nggak ada kehidupan setelah kematian, oke, nggak ada masalah buat kamu. Kalau ada bagaimana, kata Sayyidina Ali. Maka keyakinan saya masih lebih baik daripada keyakinan kamu, kata Sayyidina Ali itu gitu. Ini bahasa apa? Bahasa dialog ya. Kalau bahasa agamanya yang benar memang percaya pada kehidupan setelah kematian itu. Sama dengan gini loh. Ini analogi sederhana. Jenengan mau umroh, pihak travel ngasih tahu, nanti disiapkan ya jaket karena musim dingin di Madinah, kaos kaki jangan lupa karena musim dingin nanti di Madinah itu misalnya, jangan lupa bawa body lotion biar kulitnya nggak kering misalnya gitu, misalnya ini. Pokoknya macam-macam diberitahu. Jangan lupa bawa obat-obatan dari Indonesia, masker bawa masker nanti, kacamata bawa, pokoknya dikasih tahu semua lah, suruh bawa apa aja. Jenengan begitu baca informasi dari travel itu dipersiapkan betul, karena ada informasi nanti begini-begini sana itu, dipersiapkan betul itu semuanya wis. Kalau musim panas sunblock SPF 50 siapkan semua pokoknya, obat-obatan dibawa semua. Akhirnya jalanlah. Begitu sampai sana ternyata tidak seburuk yang diberitakan, tidak masalah. Kalau ternyata seburuk yang diberitakan juga nggak masalah. Kenapa? Sudah siap. Paham ya? Gitu. Beda sama orang yang meremehkan. Alah, ngomong apa iki travel ini. Sana nggak ada gitu, nggak ada. Misalnya baik-baik aja semuanya. Akhirnya dia meremehkan persiapan. Meremehkan apa? Persiapan. Begitu sampai sana, oke, ternyata tidak seburuk yang diberitakan. Oke, tidak ada masalah. Tapi kalau ternyata seburuk yang diberitakan, pasti kedabalan. Pasti apa? Kedabalan. Kedabalan itu kalang kabut. Pasti bingung itu. Allahu Akbar. Makanya saya ulang, dihitung dari manapun, percaya pada kehidupan hari akhir. Ini kalau pakai bahasa dialog lebih baik daripada tidak percaya kepada kehidupan hari akhir. Kalau bahasa agamanya, percaya kepada hari akhir itulah yang benar daripada yang tidak percaya. Itu seperti itu.
Allahu Akbar. Terus kemudian percaya kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat-malaikat. Kita mengimani adanya para malaikat, dan malaikatnya jenis makhluk yang terbuat dari cahaya. Dia bukan semata-mata sistem. Karena ada orang-orang tertentu itu yang tidak percaya kepada adanya malaikat. Mereka menganggap istilah malaikat itu hanya sistem saja, jadi bukan sosok. Contoh, kalau ada orang mati kena serangan jantung, malaikat mautnya ya sakit jantung itu. Nah, kata dia gitu. Jadi malaikat maut itu nggak ada, yang ada ya sakit jantung itu malaikat mautnya. Kok ada orang tahu-tahu dapat rezeki, nomplok gitu ya. Itu ya sebab dia dapat rezeki nomplok itulah malaikat Mikaelnya. Jadi malaikat Mikaelnya itu bagian apa? Ya itu jadi sistem menjadi sistem. Jadi misalnya dia dapat bonus dari perusahaan, ya malaikat Mikaelnya ya perusahaan itu. Yang bagian bagi rezeki Mikael, betul nggih? Kalau Israfil bagian niup trompet, nggih, sangkakala. Jadi mereka nggak percaya pada adanya malaikat. Orang beriman wajib percaya pada sosok malaikat itu, karena ketika Nabi Mi'raj, Nabi pernah melihat sosok malaikat itu. Jadi malaikat itu bentuknya, fisiknya ada. Malaikat Jibril dalam surah An-Najm, Nabi pernah melihat malaikat Jibril itu dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Sayapnya ada 700 misalnya. Malaikat maut juga begitu, Nabi pernah melihat sosoknya. Malaikat Israfil, Nabi juga pernah lihat sosoknya. Malaikat Ridwan, Nabi juga pernah melihat sosoknya. Malaikat Malik, Nabi pernah melihat sosoknya. Dan yang mengabarkan berita tentang adanya malaikat itu pribadi yang tidak pernah bohong. Nabi kita Muhammad SAW itu punya reputasi tidak pernah bohong. Yang mengabarkan adanya sosok malaikat itu Nabi Muhammad SAW yang punya reputasi tidak pernah bohong. Dan ini diakui oleh orang-orang kafir sekalipun. Karena orang yang paling kafir sekalipun tidak punya satupun data yang valid kecuali mereka bohong. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bohong walaupun dalam keadaan bercanda. Mereka nggak punya bukti. Karena memang Nabi akhir zaman ini dan seluruh Nabi pada umumnya adalah Nabi yang siddiq, jujur, bisa dipercaya. Bahkan saya ulang, teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu punya reputasi tidak pernah bohong, bahkan saat bercanda sekalipun. Bahkan dalam keadaan darurat sekalipun itu Nabi tidak pernah bohong. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya pas ngajar di daerah Bintara, itu ada yang nanya ke saya, bapak-bapak, Ustadz, di sini ini ada seorang dosen mencekoi anak-anak muda itu gini, Ustaz. Oh, surga neraka itu cuma dongeng. Supaya kamu jadi anak baik aja, itu cerita karangan orang-orang tua dulu itu, supaya kamu itu jadi anak yang baik. Tidak ada itu surga neraka itu, tidak ada, kata dia. Malaikat itu tidak ada, itu cuma cerita aja itu, kata dosen itu ngomong gitu. Akhirnya gara-gara omongan dosen itu ada beberapa anak yang sama orang tuanya berani, nyolong berani, berbuat maksiat berani. Kenapa? Karena mereka menganggap nggak ada surga neraka itu, cuma cerita, cuma dongeng aja. Pas sampaikan ke saya balik nanya. Sekarang gini aja, yang pernah melihat surga itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi masuk. Yang pernah melihat neraka itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang sampean lebih percaya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dunia mengakui, bahkan dunia akhirat mengakui, atau Pak dosen yang enggak jelas itu. Yang jangankan Indonesia, Bekasi aja belum tentu mengakui dia. Pilih mana? Pilih percaya sama Nabi Muhammad SAW yang tidak hanya dunia, bahkan akhirat juga mengakui. Karena Nabi Muhammad SAW itu tidak cuma kawan, lawan pun mengakui. Asal dia jujur tapi. Itu siapa itu tokoh yang membuat ranking tokoh dunia yang paling sukses? Padahal dia orang kafir itu. Itu yang
Siapa namanya? Wah. Iya, siapa? Saya lupa itu. Itu secara jujur dia sebut tokoh yang paling berhasil tuh nomor 1 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ojo kuwi, Pak. Wes itu gitu. Jadi dan itu tidak hanya dunia atau di akhirat. Pilih mana sosok yang diakui oleh dunia dan akhirat bahkan, atau sosok Pak dosen tadi yang jangankan Indonesia, Bekasi saja belum tentu mengakui. Orang kalau mau mikir sampai situ kan mestinya kan paham ya. Allahu Akbar. Lek gelem mikir tapi beriman kepada malaikat-malaikat, kitab-kitab, ada 4 kitab suci, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Yang 3 itu nggak dijamin. Saat ini maksudnya nggak dijamin. Jadi dengan kata lain 3 kitab suci sebelumnya bisa dipalsukan. Tapi tidak dengan Al-Quran. Karena Al-Quran dijamin oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dijaga oleh Allah. Terus kemudian kitab-kitab dan nabi-nabi. Nabi-nabi dalam Sahih Bukhari total ada 124.000, mohon maaf. 124.000 kalau saya nggak salah ya. Dalam Sahih Bukhari itu kalau saya nggak salah, mohon maaf kalau saya salah. 124.000 nabi dan rasul. Yang wajib diketahui hanya 25. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok nggak diceritakan semuanya, Ustadz? Bersyukurlah pada Allah nggak semua diceritakan. Kalau semuanya diceritakan, semuanya wajib diketahui, nggak hafal kita. Ruwet. Untung cuma 25 itu yang. Dan insya Allah yang 25 itu mewakili semuanya sudah. Itu seperti itu. Nah terus kemudian kayak Al-Asmaul Husna itu, kalau kata para ulama, kalau kata Abu Bakar bin Arabi rahimahullah, beliau mengatakan ada 1000 Al-Asmaul Husna itu. Beruntunglah pada Allah untuk masuk surga itu cukup hafal 99. Kalau jenengan harus hafal 1000 belum tentu hafal. Kalau yang 99 aja belum tentu hafal ya. Nah itu seperti itu Nabi dan Rasul. Catatan pentingnya, bagi seorang Muslim kita tidak boleh mengingkari satu Nabi pun, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengingkari salah satunya saja kafir, tidak boleh. Makanya ada seorang mu'allaf diwawancarai di sebuah media itu, dia mengatakan kalau saya beragama Yahudi, saya kehilangan 2 nabi katanya. Karena orang Yahudi itu nggak suka sama Nabi Isa alaihissalam, nggak suka sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya Nasrani, kata dia, saya akan kehilangan satu nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus orang ini menambahkan, karena saya menjadi Muslim dan saya tidak kehilangan satu nabi pun. Karena dalam Islam kita wajib mengimani seluruh para nabi dan rasul, dari Nabi Adam alaihissalam sampai nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam Islam kita harus memuliakan seluruh para nabi. Maka di Jawa Timur itu ada mantan pendeta namanya Abdullah. Sekarang namanya jadi Abdullah. Dulunya tidak tahu namanya siapa itu. Itu dia dengan izin Allah tergerak masuk Islam itu setelah membaca terjemahan surah Maryam. Jadi beliau ini seorang pendeta. Targetnya saat itu ingin mengkafirkan keluarganya seorang kiai lah kalau bahasa kita. Ya, rupanya pas dia mendekati PDKT sama anaknya Pak Kiai itu, disuruh baca surah Maryam itu. Begitu dibaca surah Maryam dan terjemahannya, tersentak dia. Ternyata kitab suci umat Islam, kata dia, itu sangat memuliakan Siti Maryam, sangat memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Walaupun tidak menuhankan, kalau mereka kan menuhankan, tapi sangat memuliakan. Di situ dia merasa kagum dan akhirnya dapat hidayah dan izin Allah, akhirnya masuk Islam.
dengan izin Allah. Allahu Akbar. Jangan salah, maka dalam Islam itu tidak boleh kita menghina Nabi Isa, tidak boleh. Menghina Nabi selain Nabi Muhammad SAW tidak boleh kita hina, tidak boleh. Semua harus kita muliakan. Allahu Akbar. Karena menghina satu nabi saja itu sudah kafir kalau dalam Islam, tidak boleh. Dan memberikan di samping beriman harus ada konkret berbagi. Orang baik itu dia mau berbagi, membagikan harta yang dicintainya kepada kerabat. Maksudnya membagikan sesuatu yang andaikan dia diberi dia suka. Jangan memberi orang itu sesuatu yang kalau kita diberi kita nggak suka. Dalam pengertian sengaja pilih yang jelek maksudnya itu nggak boleh. Maka orang yang baik itu ketika dia berbagi dengan sesuatu yang baik itu maksudnya. Dalam Islam kita tidak dituntut mengeluarkan yang paling baik, enggak. Yang baik sudah cukup. Syukur-syukur yang paling baik kalau sanggup. Kalau nggak sanggup yang baik aja sudah cukup. Itu seperti itu. Memberikannya ke siapa? Pertama kepada kerabat. Ring 1. Anak, jangan lupa orang tua. Orang tua jangan lupa anak. Kakak, adik, paman, bibi, paklik, bulik, pakde, bude, sepupu, ponakan. Itu kerabat namanya. Anak istri itu kerabat juga tapi dengan sebab, bukan karena nasab. Maksudnya gini, jangan sampai kita ini sibuk bantu sana, bantu sini, nyumbang sana, nyumbang sini. Sementara orang tua sendiri miskin tidak pernah dibantu. Mertua sendiri miskin tidak pernah dibantu. Jangan sampai. Bantu sini, bantu sana itu utama. Kepada orang tua dan mertua itu jauh lebih utama. Jangan sampai kita ini bantu sana, bantu sini, nyumbang sana, nyumbang sini. Sementara kakak sendiri miskin, adik sendiri miskin, tidak pernah dibantu. Paman, bibi, paklik, bulik, pakde, bude miskin tidak pernah dibantu. Nyumbang sana, nyumbang sini itu utama, tapi kepada karib kerabat tadi itu jauh lebih utama. Apalagi kepada anak istri. Ada orang sama temennya royal, sama anak istrinya poli, pakai dal itu aja. Nyumbang sana, nyumbang sini, bantu sana, bantu sini itu utama. Tapi kepada karib kerabat itu jauh lebih utama. Maka kalau orang sibuk sana, sibuk sini, bantu sana, bantu sini, sementara sama keluarganya dia pelit, itu seperti kalau orang Jawa bilang nguber uceng kelangan delek gitu namanya. Ngejar ikan kecil kehilangan ikan besar. Kalau dalam ilmu tablis iblis kata Ibnu Jauzi, orang seperti itu namanya sibuk dengan yang utama, secara bersamaan dia tinggalkan yang lebih utama. Karena ada orang itu kalau ke orang lain dia something, kalau ke keluarganya nothing, itu ada itu. Kalau ke orang lain dia something, sesuatu banget. Tapi kalau kepada keluarganya dia nothing. Jangan sampai begitu. Justru kalau ke keluarga kita harus peduli. Ke orang lain ya peduli juga sama, cuman ke keluarga lebih diutamakan. Bener nggak bahasa Inggrisnya tadi? Saya takutnya salah bahasa Inggrisnya. Saya nggak fasih bahasa Inggris. Lanjut. Karib kerabat anak-anak yatim, terutama yatim yang kerabat. Anak-anak yatim, terutama anak-anak yatim yang masih kerabat. Ini lebih lagi. Dan yatim di sini maksudnya yatim yang miskin. Maka kalau ada anak yatim, ditanya, "Nak, bapakmu udah meninggal, kamu bersama dengan ibumu. Ibumu masih muda pada tua," tanya. Ngerti Pak nggih? Kalau masih muda dikasih modal Pak maksudnya. Kasih modal.
suruh usaha, maksudnya gitu. Ojo kuwi. Nah, kalau sudah tua disantuni saja, gitu maksudnya itu, nggih. Nah, pikirannya jangan kemana-mana, Pak, nggih. Oh, lanjut. Dan orang-orang miskin, terutama orang miskin dari kerabat kita sendiri, terutama, dan orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang dalam perjalanan. Tadi Ustaz udah ada kata kerabat. Kerabat yang pertama tadi nggak harus miskin. Kerabat yang berkecukupan pun kita bagi itu tetap utama, karena ada nilai silaturahim. Apalagi miskin lebih-lebih lagi, kira-kira gitu nggih. Terus kemudian orang yang dalam perjalanan musafir, terutama yang dalam perjalanan yang kehabisan bekal. Dulu contohnya para santri dulu itu. Sekarang ya masih sama aja. Kalau dulu kan santri itu betul-betul tirakat kalau dulu itu. Kalau sekarang sudah enak pondok-pondok sekarang itu. Terus peminta-minta, ada orang yang minta-minta. Sebenarnya ada meminta itu dibagi dua ya. Ada orang yang miskin, dia tidak tahan dengan kemiskinannya, terpaksa dia minta, yang begini nggak apa-apa ya. Tapi ada orang itu yang menjadikan minta itu sebagai profesi. Nah, ini yang tercela ini. Ini yang tercela ini. Nah, di dalam Islam, mau dia minta karena terpaksa atau dia minta karena profesi, kalau untuk kitanya ya, yang dimintai, satu pesan Al-Quran. Wa ammasaila fala tanhar. Orang yang minta jangan dibentak. Kalau mau kasih, enggak, maaf. Jangan dibentak. Itu pesan Quran. Mau dia mintanya betul-betul karena butuh apalagi ya. Atau dia pura-pura, atau dalam pengertian dia jadikan meminta sebagai profesi, itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita adalah pesannya cuma satu dalam Al-Quran. Wa ammasaila fala tanhar. Orang yang minta jangan dibentak. Kalau mau kasih, nggak mau maaf. Udah gitu aja. Rumusnya itu. Dan untuk memerdekakan hamba sahaya, kalau dulu budak itu yang orang yang tertawan kemerdekaannya. Kalau sekarang mungkin adalah orang yang tertawan oleh kemiskinan, tertawan oleh kebodohan, maka kita bantu dengan harta kita. Yang melaksanakan sholat dan yang menunaikan zakat, maksudnya dia memperbaiki hubungannya dengan Allah dan memperbaiki hubungan dengan sesama. Sholat itu memperbaiki hubungan dengan Allah, zakat itu memperbaiki hubungan dengan Allah dan sesama. Orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, nggak suka bohong, nggak suka ingkar janji. Dan orang yang sabar dalam kemelaratan, diuji dengan kesulitan dia sabar, penderitaan dia juga sabar, dan pada masa peperangan dia sabar. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi ini adalah orang yang baik menurut Allah itu ya kayak gitu tuh gambarannya tadi itu. Kalau kita simpulkan sederhananya apa? Orang yang baik itu adalah orang yang mendasari semua perbuatannya dengan dasar iman. Iman kepada Allah, iman yang di rukun iman itulah pokoknya itu. Terus dibuktikan dalam bentuk berbuat baik pada sesama. Dengan kata lain apa? Orang itu kalau imannya benar, hubungannya dengan Allah benar, dengan sesama benar, itulah orang yang baik. Itu aja intinya. Jadi orang itu asal imannya benar, hubungannya dengan Allah baik dan benar, pada sesama dia juga baik dan benar, udah, itulah orang yang baik. Nah, dalam Islam itu gini, sebaik apapun orang itu kalau nggak ada dasar imannya, maaf ya, dalam pandangan Islam dia tidak baik. Ada orang itu pada dia beriman, ada orang beriman, dia beriman, tapi pada sesama dia jahat, itu juga nggak baik. Kalau ingin disebut baik, harus beriman, perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki hubungan dengan sesama. Dua-duanya, tiga-tiganya harus sekaligus, tidak boleh dipisah. Beriman,
berbuat baik pada Allah, berbuat baik pada sesama, sepaket, tidak bisa dipisah. Makanya di antara syarat kemuliaan dalam Islam adalah harus baik hubungannya dengan Allah dan harus baik hubungannya dengan sesama. Wa duribat alaihimud dhillatu aynama tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ditimpakan kehinaan kepada mereka dimanapun mereka berada kecuali dengan tali hubungan baik mereka dengan Allah dan tali hubungan baik mereka dengan sesama. Nah, di sini kadang setan tuh main. Apa kata setan? Menggoda orang yang rajin sholatnya, rajin ibadahnya, tapi dia pelit pada sesama. Ngomongnya apa? Saya kan yang penting sholatnya. Jadi yang penting saya ini sholatnya. Orang itu sholatnya bener, yang lain dianggap baik, kata dia gitu. Tapi zakat tidak keluar, padahal dia kaya. Sedekah tidak mau karena dia pelit, padahal dia orang yang berkecukupan. Orang yang seperti ini kena tipu daya iblis namanya. Merasa sudah baik hanya karena sholatnya udah benar, merasa sudah baik karena sudah haji, dan merasa tidak bersalah hanya karena tidak mau berbagi pada sesama. Karena bagi dia yang penting hubungan dengan Allah, tapi mengabaikan hubungan dengan sesama. Itu tidak benar. Ada lagi model yang kedua, masih mending saya lah daripada Bu Haji itu. Saya walaupun nggak sholat tapi saya kan dermawan. Bu Haji itu sholat tapi pelit itu. Ini sama kena jebakan setan juga ini. Dia merasa sudah baik hanya karena sudah peduli pada sesama, tapi tidak mau memperbaiki hubungan dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini enggak bagus. Yang bagus bagaimana? Dia perbaiki hubungannya dengan Tuhannya Allah dan dia perbaiki hubungannya dengan sesamanya. Itu dua-duanya harus, bahkan dasarnya iman tadi. Iman, hablum minallah, hablum minan nas. Itu tiga-tiganya harus sekaligus, tidak boleh dipisah-pisah. Itu seperti itu. Loh, fungsi iman itu apa, Ustaz? Terkait dengan kebaikan itu apa, Ustaz? Fungsi iman itu gini. Kalau kita nggak pakai iman, kita itu hanya akan baik kalau ada orang aja. Mungkin nggak pakai iman, ada orang kita nggak ada orang, karena kita nggak pakai iman, karena merasa nggak ada yang ngawasi, nggak terkontrol sudah itu. Tapi kalau orang yang punya iman, mau ada orang, mau nggak ada orang, mau dilihat orang, mau nggak dilihat orang, mau diketahui orang atau dari ketahui orang, dia akan tetap baik. Kenapa? Karena bagi orang beriman, mau orang tahu, orang nggak tahu, yang pasti Allah Maha tahu. Mau orang mengapresiasi atau tidak mengapresiasi, yang pasti Allah akan mengapresiasi asal kita ikhlas dan benar. Nggak usah ada kerisauan hanya gara-gara tidak diketahui orang. Maka ada nggak orang itu kalau depan orang kayak malaikat, kalau nggak ada orang kayak setan, ada nggak? Iya. Allahu Akbar. Kalau ada orang baik, kalau nggak ada orang coba hati pol-polan. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Itu pentingnya iman. Karena kita mengimani adanya Allah, mengimani pengawasan Allah, mengimani adanya malaikat yang mengawasi kita, maka ada atau tidak ada orang, kita akan tetap berusaha baik. Kenapa? Karena kita meyakini kita semua dalam pantauan, pengawasan, perhatian Allah Subhanahu wa taala. Orang mungkin tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Sehingga tidak ada kata tidak berbuat baik bagi siapapun yang memang merasa selalu diawasi oleh Allah. Itu seperti itu. Ayat yang mulia ini mengandung beberapa perkara yang agung, kaidah-kaidah yang dalam dan akidah yang lurus sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim rahimahullah dari Mujahid dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bahwasanya dia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu iman? Maka beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan untuknya ayat yang artinya bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, sampai akhir ayat tadi itu. Dia Mujahid berkata, lalu dia bertanya kepada beliau lagi, maka beliau membacakan ayat itu kepadanya. Lalu dia bertanya kepada beliau lagi, maka beliau menjawab bersabda, apabila kamu mengerjakan suatu kebaikan maka hatimu akan menyukainya,
Dan apabila kamu mengerjakan suatu keburukan, maka hatimu akan membencinya. Itu hadis munqati' karena Mujahid rahimahullah tidak pernah berjumpa dengan Abi Dzar radhiyallahu an karena dia telah meninggal sejak lama. Tapi yang pertama tadi, walaupun hadisnya munqati', tapi penjelasan ayat tadi itu sudah cukup sebenarnya. Jadi kalau dikatakan ini pernyataan Abi Dzar dari Mujahid, gak nyambung. Tapi ayat itu benar, tidak salah ayat itu. Bahwa yang dimaksud kebaikan adalah sebagaimana isi ayat itu. Itu seperti itu. Atau pas ditanya bagaimana beriman yang baik dan benar itu, seperti dalam ayat tadi itu. Makanya kalau di kitab Riyadhus Shalihin, kenapa saya bilang walaupun ini mungkin mengqati' dhaif ya, tapi maknanya sahih insyaallah. Karena di Riyadhus Shalihin itu ada riwayat yang menyebutkan bahwa di antara tanda baiknya iman seseorang itu adalah bagusnya akhlak. Semakin kuat imannya, semakin bagus akhlaknya. Semakin kuat akidahnya, semakin bagus akhlaknya. Kok ada orang dengan dalih belajar tauhid, belajar akidah, kok gara-gara itu dia mudah sekali menjatuhkan kehormatan saudaranya dengan mensyirik-syirikannya. Dia mudah sekali menjatuhkan kehormatan saudaranya dengan mengkafir-kafirkannya misalnya. Dia mudah sekali menjatuhkan kehormatan saudaranya dengan mengatakan, dengan stempel dia ahlul bid'ah misalnya. Hati-hati itu. Karena harusnya orang itu semakin benar dan semakin kokoh dan kuat akidah dan iman tauhidnya, harusnya loh ya, itu semakin bagus akhlaknya. Bukan berarti tidak ada istilah ketentuan kafir, ketentuan ahlul bid'ah, ketentuan musyrik, bukan tidak ada, cuman lisan orang yang beriman itu terjaga, tulisannya juga terjaga, tidak gegabah gitu loh, tidak sembarangan gitu loh. Dan karena orang beriman itu tahu betul konsekuensinya bahwa ucapannya itu bisa kembali pada dirinya, sehingga dikatakan mulutmu harimau. Dan kapan hari itu kita sudah diperlihatkan bagaimana dampak dari ucapan itu kan. Allah hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu seperti itu. Adapun pembahasan tentang tafsir ayat ini, sungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin pada saat pertama kali agar menghadap ke arah Baitul Maqdis, lalu Allah taala memindahkan kiblat mereka ke Ka'bah. Hal tersebut membuat sekelompok orang dari kalangan ahli kitab, di kalangan Yahudi dan Nasrani, serta sebagian kaum muslimin merasa keberatan. Maka Allah Ta'ala menurunkan penjelasan hikmahnya berkenaan dengan hal tersebut, yaitu bahwa yang dimaksud adalah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, menerapkan perintah-perintahnya menghadap ke arah manapun yang dia arahkan dan mengikuti apapun yang dia syariatkan. Itulah kebajikan, ketakwaan dan keimanan yang sempurna. Nah, jadi yang Allah inginkan dari perubahan arah kiblat itu satu sebenarnya, kamu taat apa tidak, gitu aja. Maka sebenarnya apa yang Allah perintahkan di dalam agama ini itu semuanya punya nilai ujian bagi kita. Apakah kita mau mentaati atau tidak? Fakta di lapangan, sebagian kita mungkin kalau baca hadis, kalau baca ayat, kadang kita kena tuh, aduh saya masuk ini, aduh saya masuk ini. Itu jangan buru-buru kita menentangnya, enggak gini, enggak gini, jangan. Kita tetap, ya Allah ampuni hamba ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Kalau kita ngerasa kena itu gitu. Kenapa? Karena yang Allah mau dari semua itu kita taat. Jangan menentang hanya gara-gara terus kemudian kita nggak cocok gitu loh. Jangan kayak orang Yahudi. Kalau ayat yang nggak cocok, yang dirubah ayatnya, bukan kelakuannya. Ada ayat di Taurat, nggak cocok sama dia, yang dirubah ayatnya, bukan kelakuannya. Kalau orang Islam nggak bisa ngerubah ayatnya, cuman kadang ditutupi kebenaran ayat itu. Harusnya bagaimana? Kalau kelakuan kita nggak cocok sama ayatnya, yang dirubah bukan ayatnya, kelakuan kita yang dirubah supaya cocok dengan ayat itu harusnya. Ada teks hadis, kelakuan kita kok nggak cocok sama hadis itu, bukan hadisnya yang dirubah, kelakuan kita yang
dirubah supaya cocok dengan arahan Al-Quran dan Sunnah itu gitu. Bisa dipahami ya? Nah itu diantaranya. Di dalam menghadap ke arah timur atau barat tidak terdapat kebajikan dan ketaatan jika itu tidak berasal dari perintah Allah dan syariatnya. Ya, jadi yang disebut baik karena ada perintah Allah di dalamnya. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman yang artinya bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian dan seterusnya tadi itu. Jadi kalau disederhanakan, di pada semua perintah Allah pasti ada nilai kebaikannya. Itu aja. Dan karena kita wajib taat dan tidak usah khawatir kalau kita taat pasti baik. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah mendolimi hamba-hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo kalau ada. Monggo kalau ada berarti jelas semua. Atau tidak jelas semua. Nah, iya. Monggo silakan kalau ada monggo. Masalah itu masalah yang lain boleh izin dulu ya. Kalau nggak ada saya teruskan berarti bacanya ini. Oh jelas semua nggih? Masya Allah jelas semua. Atau tidak? Nggih monggo Pak Ahmad, Pak Haji Ahmad monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, kita kan mengutamakan sholat berjamaah di masjid. Betul. Ya. Betul. Tetapi ada salah satu cerita dari Nabi, ya, kalau nggak salah, Nggih. jangankan rumahmu jadi kuburan. Rumahmu jadi kuburan. Artinya karena kita semua ibadahnya di masjid, ya ngaji di masjid, sholat berjamaah di masjid, tarbiyah di masjid. Sementara ada orang dari Nabi, jangan kau jadikan rumahmu kuburan. Kenapa? Ada ngaji, ada sholat, kenapa? Ada jemaah di masjid. Berkaitan dengan hal itu bagaimana Ustaz? Mohon maaf dapat. Nggih, bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Nabi itu memerintahkan agar kita ini membagi cahaya. Jadi cahayanya suruh bagi, jangan ditumpahkan semuanya di masjid kata Nabi. Maka kerjakanlah sholat fardunya di masjid, sholat sunnahnya kalau bisa di rumah. Pak Ahmad kan nempel sama masjid rumahnya. Bisa gang sih dikit. Ya, sholat sunnah di rumah nggak ada masalah. Jadi qobliyahnya di rumah nanti artinya begitu. Atau ba'diyahnya pulang nggak ada masalah. Makanya kita kalau ada orang habis sholat nggak ba'diyah langsung pulang, jangan suudzon dulu. Wah, dia nggak ba'diyah. Jangan. Siapa tahu dia memang mau berbagi cahaya di rumahnya. Kebetulan selama ini saya begitu. Bagus, bener Pak. Iya, jadi kalau kebagian di masjid, cahaya ke masjid aja. Iya, betul. Kopiahnya, Iya. makanya itu. Betul, tidak ada masalah. Betul itu, memang betul. Itu perintah Nabi itu untuk kita berbagi cahaya memang. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, kalau Nggih. yang rumahnya jauh gimana? Kenapa? Yang rumahnya jauh. Ya, gini bagus. Kalau yang rumahnya jauh, maka tetap dikerjakan di rumah tapi yang memungkinkan. Contoh gini, kalau qobliyah dikerjakan di rumah enggak terkejar tuh. Supaya kita dapat takbiratul ihramnya imam supaya tidak masbuk misalnya. Maka kita qobliyahnya mungkin di masjid tidak apa-apa. Nah, nanti bagiannya di rumah tidak ada masalah. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Atau sholat sunnah yang lain, enggak harus badiahnya. Sholat sunnah kan banyak, ada duha, ada tahajud, ada sholat sunnah mutlak, ada syukurul wudu, macam-macam. Ada istikharah, bebas sih yang mana aja. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih, sik. Bagus. Bapak mana? Bapak orang mana? Medan. Memang di Medan nggak ada begitu.
nggak ada yang terus. Kalau mau masjid ya tunggu dulu apa panen itu baru turunan terpadu berapa. Oh. Bagus Bapak tuh. Memang itu nggak ada yang kayak kita. Nggak ada yang minta karena nggak ada masjidnya juga ya. Ya Bang. Ya. Ya. Baik, saya mau terangkan dulu. Baik, saya mau terangkan dulu. Jadi gini. Orang yang minta untuk pembangunan masjid itu tuh maksudnya ya. Sependek yang saya baca dalam fatwanya para ulama, di antaranya ini sudah difatwakan oleh PWNU Jawa Timur bahkan yang saya tahu. Jadi yang saya tahu dalam hasil Bahsul Masail PWNU Jawa Timur itu, dan itu sudah diterbitkan fatwanya itu dalam keputusan Syuriah PWNU Jawa Timur, bahwa meminta sumbangan di tengah jalan seperti halnya yang jamak terjadi di Jawa Timur itu, terutama di sini juga sebagian ada, itu tidak dibenarkan, bahkan itu dianggap haram. Ya, kenapa? Karena pertama dikhawatirkan itu menjatuhkan muruah Islam dan kaum muslimin. Kemudian yang kedua dikhawatirkan membahayakan dirinya dan orang lain, karena dalam Islam ada istilah la dharara wala dirara. Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan dirinya dan orang lain. Itu di Jawa Timur yang saya tahu berapa yang mati itu gara-gara narik sumbangan tengah jalan itu. Dan berapa banyak mobil yang kesangkut atau lecet gara-gara kencrengnya yang di itu. Itu yang saya tahu. Nah, terus kemudian naudzubillah min syarri dzalik ya. Kemudian berikutnya lagi tidak darurat keadaannya. Karena masjid kan banyak. Kecuali darurat betul, enggak ada masjid kecuali akan dibangun di situ dan enggak punya dana kecuali dengan cara begitu. Kalau kita ini kan surplus masjid kita ini. Kita ini surplus masjid. Kebanyakan masjid kita ini kan. Bahkan saya pernah ditanya oleh jamaah saat itu, Ustadz, saya ini bingung sama suami, mau bangun masjid apa memakmurkan masjid? Saya bilang, di mana dulu? Saya tanya dulu. Kalau yang ibu maksud di Bekasi dan sekitarnya, Jakarta dan sekitarnya, mending jangan bangun masjid, tapi memakmurkan masjid. Jadi yang sudah ada ini dimakmurkan. Jadi jangan bikin tandingan sudah. Yang sudah ada itu dimakmurkan. Tapi kalau di pelosok, di mana nggak ada masjid, sedikit masjid itu baru boleh, tidak apa-apa. Ya, kalau jangan punya dana besar, yang sudah ada ini aja dimakmurkan, sudah ada. Yang sudah ada ini dimakmurkan. Ya, jangan terus di sini ada nanti gang depan ada lagi misalnya, bikin tandingan, jangan. Yang sudah ada itu aja dimakmurkan. Nah, jadi itu Pak ketentuannya yang saya tahu. Jadi kalaupun boleh, itu karena darurat, di mana memang di situ butuh masjid, dan memang nggak ada masjid. Dan nggak punya dana kecuali dengan cara begitu, ya. Monggo silakan. Itu namanya terpaksa. Dari zaman saya udah 30 tahun sini, dia banyak. Telubuyu ya. Berapa mereka kan? Oh gitu. Nggak jadi yang sekarang. Udah 30 tahun. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Ya saya nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Iya bangga silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagus. Sebenarnya gini ya. Ilmu tajwid itu kan ilmu baru. Penamaan ilmu tajwid itu ilmu baru. Artinya dulu nggak ada kaidah dasarnya. Dulu yang ada itu yang pokoknya kalau begini dibaca panjang, panjang biasa, panjang agak panjang banget gitu ya. Nah, ini sudah banget, lebih banget lagi.
Karena nggak cuma 6 ketukan, tapi bisa sampai 12 ketukan misalnya. Maka jawabannya gini. Sebenarnya tergantung yang bersangkutan itu sedang membaca dengan model mana. Karena cara baca Al-Quran itu ada dengan model cepat. Tentu matnya itu beda dengan yang model bacaannya itu yang sedang, dengan kecepatan sedang. Nah, termasuk yang bitaghani dengan menggunakan nada bayati, qoro dan macam-macam ala wara qori. Itu tentu berbeda nanti karena notasinya itu juga beda. Kayak contoh begini, kalau saya baca cepat ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu sudah cukup. Kenapa? Karena saya bacanya cepat. Nah, kalau bacanya sedang mungkin lebih panjang dikit. Dan itu nggak bisa pakai notasinya yang cepat. Misalnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nampak lebih panjang daripada, tapi itu sebenarnya masih 6 harokat juga sebenarnya, tapi pakai notasi yang kecepatan sedang. Nah, beda dengan yang sedang qiraah itu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Misalnya gitu. Waladdallin, enggak kuat suara gue. Misalnya gitu misalnya. Itu sebenarnya tidak menyalahi juga karena dia pakai notasi lagu yang sangat lambat gitu. Jadi silakan saja asal kita ngerti kaidahnya. Asal ngerti kaidahnya. Jadi tidak asal kopas. Tapi kalau makanya gini, banyak para kiai itu kalau Ustadz Muammar ZA yang qiraah nggak protes, banyak nggak protes. Kenapa? Karena Muammar ZA itu hafizahullah, beliau ngerti kaidahnya. Itu saja masih ada beberapa kiai yang ketat, terutama itu nggak mau juga, karena dianggap lahan itu. Itu nggih wallahu a'lam bishawab. Nggih. Nggih. Kalau kita jadi imam, kenapa di akhir kalimat bukan ayat? Misalnya An-Nas misalnya minal jinnati wan nas, pada banget. Jangan pendek. Berbuat kalimat itu panjang. Saya bilang itu mungkin tahu kan tidak. Padahal itu disukun ya. Kalau lalu harkat memaharkan. Kalau semua dibaca memaharkan semuanya. Ya. Di akhir-akhir. Ya. Kadang kan saya ikutan doang. Iya. Yang saya tak khawatirkan jamaahnya nggak ada yang ngerti. Loh, ini bukan apa nih? Nggak ada yang bisa berarti. Kan kifayah. Nanti ada yang ngerti. Iya paham. Memang gini, bagi orang yang mengerti tajwid, bacaan imam yang menyalahi kaidah tajwid itu pasti mengganggu kekhusyuan, pasti itu. Kecuali bagi yang nggak ngerti, orang nggak ngerti enak, orang nggak ngerti dengerin aja, nama juga nggak ngerti. Ada yang salah gitu. Iya. Nggih. Oke, moga yang lain silakan kalau ada. Dan tidak dasarnya nggak balik kan? Nggih. Iya. Kalau akhir ayat, misalnya Nasrani jadi panggil Nas, itu hukumnya apa? Nggih. Kalau ada prinsipun semuanya sama. Nggih. Kembali lagi ke Tuhan kita. Kalau bukan matobinya satu alif atau dua harkat, maka yang empat harkat seperti apa? Yang enam harkat seperti apa? Betul, notasinya memang tergantung notasinya, ya betul, tidak salah itu. Nah, ada yang ketukannya cepat, ada yang iya. Ya. Yang roh alif patah, dibaca roh nggak boleh. Roh tetap satu alif. Di akhir ayat hukum terliwat seperti itu. Iya. Roh dan buat duha
Walaili idza saja. Gak bisa. Wadduha walaili idza saja. Sama dengan zakat. Zakat karena satu alif hukumnya. Nggih. Atau matomi. Iya betul. Betul. Nggih. Oke, monggo yang lain silakan. Kalau yang dapat atau yang amin itu gimana? Kenapa? Kalau jemaah kan kadang-kadang yang amin panjang. Yang benar gimana? Oke. Amin. Ya. Kalau yang saya tahu, sependek yang saya pelajari, kata amin itu bisa dua cara. Bisa amin, dua-duanya panjang. Amin itu panjang dua-duanya. Ada yang amin itu benar dua-duanya. Yang salah itu amin. Nah, itu salah. Tapi kan kalau lihat lafaznya, ya alif itu fathahnya berdiri. Kalau lihat lafaznya. Tapi ada juga nulis yang Ustaz bilang, fathahnya melingkar. Kayak bunyi huruf mat. Makanya Ustaz bilang tadi boleh yang satu aminnya jadi alif disukun, boleh dua, boleh enam. Tapi akhir dua, satu alif. Nah, yang kedua yang tadi saya bilang, karena ada yang juga alifnya dipanjang rewel, sehingga boleh panjangnya sama. Mau dijadiin 44, 66 atau 22. Cuman pada amin, Pak Haji Ahmad, pada amin itu yang minnya itu bukan mat arti sukun itu, bukan. Apa? Karena itu sukun itu. Jadi nunnya asli sukun, bukan arti sukun. Kalau mat arti sukun kan waladhdallina waladdallin itu kan. Kalau amin itu nunnya asli mati, memang sukun. Nah, sehingga itu masuknya dalam mat lazim harfi mukhaffaf. Mat lazim mukhaffaf kalimi. Gitu. Ya, itu 6 harokat. Iya betul. Iya betul. Jadi bukan min biasa. Iya betul. Iya. Betul. Bukan mat arid sukun, bukan. Karena memang asli sukun itu. Bukan. Arid itu baru datang artinya. Tadinya tidak mati terus menjadi mati. Arid itu kan baru datang artinya. Arid itu baru datang. Mat arid disukun itu berarti tadinya enggak sukun menjadi sukun gara-gara berhenti. Itu namanya mat arid sukun. Nah, kalau amin itu nunnya asli mati memang. Itu masuknya bukan arid sukun, itu masuknya dalam mat lazim mukhaffaf kalimi itu. Gitu. Kalau yang waladhdallin kan musaqqal itu. Kalau ini mukhaffaf. Ya, itu. Allah. Nggih, monggo. Ada lafaz di akhir ayat dua. Bagaimana membunyinya? Dua kali panjang. Tapi di akhir ayat. Baik. Allahu la ilaha illahu. Misalnya enggak kuat ya misalnya. Bacanya hu dibaca panjang seperti mat tabi'i. Iya. Karena kan dia mati, dimatikan. Tapi dia bukan mat al-sukun karena konsekuensi dari kan akhir kata huruf akhir di dalam Al-Qur'an itu selain dari tanwin fathah itu kalau berhenti kan dimatikan. Misalnya hu berarti kecuali huan, misalnya huan misalnya gitu ya, misalnya. Walaupun enggak sukun. Saya tanya, enggak boleh baca hu. Di mana? Gimana? Gimana cara bacanya? Jadi enggak lihat ini tadi hu. Gue kan mungkin baca hu. Jadi begitu. Oh. Jadi bukan hu. Jadi dua kali. Ya saya ngerti, makanya. Ya, bagus. Ilmu baru kalau memang betul ya kan gini, kalau memang itu dari ahli tajwid berarti itu ilmu baru bagi saya belum pernah dengar itu. Kalau yang saya pernah dengar adalah bahwa huruf akhir dari ayat-ayat dari kata-kata dalam Al-Qur'an itu semuanya kalau berhenti entah karena memang waqaf atau karena
nafas yang tidak sampai misalnya, maka dia menjadi dimatikan. Tidak mati tapi dimatikan, kecuali tanwin fathah. Nah, itu namanya mat iwat itu. Mat iwat tanwin fathah kan yang itu menjadi misal sabilan menjadi sabila misalnya gitu. Itu contoh saja. Nah, sehingga kalau huwa saat dimatikannya itu yang menjadi hu. Jadi Allahu la ilaha illahu. Allahu la ilaha illahu. Ya dua ketukan aja. Ya jangan panjang-panjang hu juga. Tadi gimana kayak Pak Haji yang bilang hu? Di wawunya ada. Hu gitu. Ada Hu. ada wawunya Ustaz. Allahu la ilaha illahu. Jadi matuak nggak bisa. Ya nggak tahu kan Ustaz lebih tinggi. Enggak, saya juga nggak tahu. Saya baru tahu ini Pak Haji, saya baru tahu. Kenapa? La ilaha illahu. Tapi kalau gini, ini enggak apa-apa ya. Ini kan diskusi ya. Kalau ditekan la ilaha illahu, berarti wawunya tasdid dong. Padahal kan wawunya tidak tasdid itu. Jadi nggak boleh ditekan juga, kecuali kenapa? Saya bukan tasdid. Gimana ya Pak Haji? Baik yang namanya iqlaq, oleh iqlaq kan nangkul. Nggih. Iqlaq namanya. Nggih, terus. Iqlaq nangkul. Nggih. Tapi kalau mati, Iqlaq. mati bisa. Hu gitu, hu betul dibaca hu. Kalau Jadi matiwak gitu. justru kalau dibaca hu itu wawunya tasdid. Kalau tasdid salah malahan itu. Kenapa? Karena waw itu tidak tasdid di situ. Dia dibaca mati gitu aja. Bukan mati, dibaca mati karena dia posisinya di akhir pada saat pembacaan itu. Makanya kalau saya pribadi membacanya Allahu la ilaha illahu. Saya gitu Wajib. Ya gini Wajib. Kalau saya bacanya agak panjang, bukan panjang, agak panjang. Kenapa? Karena itu dimatikan. Kalau saya pribadi Wajib. Nggih. Jadi seolah-olah kayak matiwak. Iya. Lebih tepatnya bukan matiwat Wajib. Bukan matiwat lebih tepatnya. Dia karena dimatikan, posisinya itu seperti matobi'i sebenarnya. Seperti, bukan matobi'i, seperti matobi'i karena dimatikan itu. Karena dimatikan itu. Nah, itu sependek yang saya pahami. Tidak apa-apa, diskusi aja ya. Nah, justru tadi itu belum baru, cuman sedikit yang saya pahami ketika ditekan berarti wawunya seperti tasdid. Kalau mau wawunya tasdid justru menurut saya salah kalau menurut saya. Sependek yang saya pahami. Kalau dibaca satu alif boleh nggak? Kalau begitu jadi begitu jadinya. Dan nanti kita belajar lagi tidak apa-apa. Saya akan belajar lagi. Cuman sementara kalau saya membacanya memang begitu. Allahu la ilaha illahu. Jadi agak panjang dikit. Memang ya kalau dua ketukan atau satu alif. Iya, dua harokat. Iya, kalau saya Pak Haji ya, kalau saya. Nah, adapun nanti ternyata saya salah ya, kita belajar lagi nanti. Belajar lagi. Itu yang saya pahami ya. Kalau ditekan malah yang saya pahami keliru kalau ditekan. Ya, sami-sami. Nanti kita belajar lagi deh. Monggo yang lain silakan. Kita terus gini, dalam tajwid itu khilafiyah juga ada, jangan salah loh ya. Setiap metode guru itu kadang beda-beda. Itu jenengan kalau baca qiraati sama iqra itu kan sama-sama itu satu guru Mbak Arwani Kudus kan. Allah yarham. Itu kalau yang qiraati itu dua ketukan. Gunnah itu dua ketukan. Tapi iqra itu tiga ketukan. Innal ladzina kafaru. Kalau yang iqra agak lama dikit. Iya. Tapi maksudnya tergantung metodenya gitu. Iya. Iya betul. Oke. Monggo yang lain silakan kalau ada. Cukup ya? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita,
dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.